Nah, makanya nih gue bingung gitu. Kemarin kan ada nama gue di free agent ya. Padahal sebenarnya kan ada juga pemain yang udah lama juga nggak main. Siapa di situ? Famiga ya? Famiga, Ega masih dimasukin namanya. Barengan malu kalau Ega pensiunnya. Iya, tapi kan kenapa harus sekarang dikeluarin lagi gitu? Maksudnya kalau emang udah declare nggak main lagi ya udah gitu kan. Jadi kalau menurut gue nggak usah dimasukin sih. Kalau menurut lu gimana? Ini kan tanya dulu kalau menurut gue sih. IBL atau pemainnya lu masih mau nggak ditulis di free agent? Nah iya kan? Jadi pemain-pemain di IBL menurut gue rules-nya belum benar. Nah ini apa namanya ngatur. Siapa sih bikin rules di IBL? Lu tau gak? Nah gue nggak tahu tuh. Ya mungkin nggak tahu. Itu balik lagi nggak menurut gue. Ini nggak bisa dibilang adil atau nggak adil ya. Cuman menurut gue nggak adil buat pemainnya gitu, karena harus nunggu 2 tahun pensiun dulu baru lu nggak kena charge sama tim. Tapi namanya. untung untuk klubnya. Untung ya untuk klub yang lamanya untung gitu. Mana ya? Bingung ya? Jadi bingung, makanya jadi rancu karena seharusnya kalau free agent ya udah lepas aja pemainnya. Menurut gua kayak gitu sih. Terserah dia mau lebih kemana-mana gitu. Makanya yang bikin rules ini sebenarnya awalnya muaranya dari mana tuh kita nggak tahu gitu. Iya, musik banget ini orang terkenal di sosmed. Lu ulang tahun ya? Ulang tahun ya makanya? Tahun dari mana? Sampai titik-titik stories lu. Mau kesel banget makanya gue nih, aduh. Kenapa sih harus ada nama gue sih di free agent? Itu sebuah doa ada ya, supaya lu kembali. Lu lihat nih. Kan gue yang bikin. Kenapa sih? Maksudnya, aduh. Itu padahal doa deh, dukungan dari fans lu. Ya nggak gitu juga, udah 2 tahun juga nggak. Udah nggak relate juga, gue udah nggak main juga kan 2 tahun. Main lu pasti. Main apa? Basket. Enggak, udah nggak main gue. Apa lu gak suka basket bener sih ya? Apa? Belum gak suka basket kan? Udah. Dari duit aja sih sebenernya. Dia cuma menang fisik aja. Makanya kebetulan kali ya. Iya, gue makanya kesel kenapa ya? Iya, tanya sama lu lah yang main basket buat musim gak main tiba-tiba jadi free agent. Nah, makanya nih gue bingung gitu. Kemarin kan ada nama gue di free agent ya. Padahal sebenarnya kan ada juga pemain yang udah lama juga nggak main. Siapa di situ? Famiga ya? Famiga, Ega masih dimasukin namanya. Barengan malu kalau Ega pensiunnya. Iya, tapi kan kenapa harus sekarang dikeluarin lagi gitu? Maksudnya kalau emang udah declare nggak main lagi ya udah gitu kan? Itu IBL nggak ada cross check kalau itu pemain jadi karyawan tetap. Ya, makanya. Kadang-kadang gue juga bingung gitu sama apa namanya kayak gini-gini nih. Kenapa ya masih ada aja gitu? Maksudnya itu kan ibarat kata LinkedIn apa job spread. Jadi sempat tahu lo membuka kesempatan. Ya, jadi buat lo main lagi, pekerjaan lagi. Tapi masalahnya Instagram gue jadi rame banget. Bagus engagement. Ya, engagement nggak apa-apa. Lu mau di post gue basket lo ya. Foto kita video call. Makanya gue bingung gitu kenapa ya. Mungkin ada beberapa ini juga sih, gue paham juga. Maksudnya gue kan baru, kalau terhitung di PJ itu gue baru 2022 ini habis kontrak. Masih belum digaji lo, masih digaji? Ya enggak dong. Udah nggak main. Siapa yang mau gaji gue ya? Nah kan lu ngelatih Dior. Ya kan beda, gajinya gue beda dah. Beda gitu. Jadi kalau menurut gue nggak usah dimasukin sih. Kalau menurut lu gimana? Ini kan tanya dulu kalau menurut gue sih. IBL atau pemainnya lu masih mau nggak ditulis di free agent? Nah iya kan? Karena biar ada konfirmasi nih, nggak ada konfirmasi. Dan pemain-pemain yang ada di listnya juga gue tanyain, lu kok ada juga sih? Lu udah ngomong belum sama IBL? Nggak ada obrolan dari IBL gitu. Anehnya nggak ada Mario Usal. Iya, anehnya. Masih banyak lagi yang nggak ada sebenarnya. Sebayang. Dodo. Iya. Dodo nggak ada. Bonanza Siregar nggak ada. Masih banyak ya? Masih banyak sebenarnya. Cuman mungkin gini nggak, kalau gua yang gua tahu, yang gua bilang tadi, gua baru habis harusnya September 2022. Jadi kan kalau di IBL baru 2 tahun, setelah 2 tahun baru dianggap benar-benar free agent. Walaupun lu bilangnya pensiun. Iya, setelah kontrak habis ya.
kalau bilangnya pensiun tapi belum 2 tahun terus tahun pas habis pensiun main masih dikenain charge tuh tim lama lu kalau mau diambil sama tim lain. Mungkin ini aturan untuk ini deh. Apa ya supaya nggak ada pemain yang curang kali ya. Misal ngakunya pensiun atau pindah tim. Jadi dia ya, mencurang. Nah, itu ada gak sih kayak gitu deh? Setahu lo. Kejadiannya ada kan? Ada. Ada sih sudah. Ada. Cuman siapanya kita nggak tahu. Cari tahu aja. Iya, cari tahu aja. Gitu. Kalau setahu gue Ius udah 2 tahun setelah pensiun, habis itu balik lagi, ya udah nggak ada kewajiban ke tim namanya. Itu yang pertama di Aspak. Iya, Aspak ke PJ. Terus habis itu 2 tahun dia pindah juga ke Dewa. Gitu. Belum di PJ, emang dia declare pensiun enggak kan? Enggak declare pensiun. Iya. Terus kalau Pringgo juga kan, Pringgo Rogowo juga. Itu 2 tahun dia selesai di Aspak baru main di stadium. Oh, ya kan? Iya. Ingat kan? Nah, makanya itu. Tapi kenapa maksud gue nggak ada konfirmasi itu aja sebenarnya. Oke, Nuko di Pasifik. Dia off dulu ya? Setahun doang. Declare pensiun kan? Terus balik ke BPJ kan? Iya, BPJ. Tapi kan setahun doang kalau nggak salah dia lengkapnya. Oh, mungkin nggak setahun kontraknya di Pasifik. Mungkin. Gua nggak tahu. Pasifik ya, bukan Elang Pasifik, beda. Oh iya, udah beda ya? Udah beda. Udah ganti logonya. Iya. Tapi menurut gua nggak, yang masyarakat basket harus tahu ya, sebenarnya rules pemain free agent di IBL menurut gua salah. Ini sama nggak kayak di NBA? Gue nggak tahu sih. Apalagi lu tahu. Nonton NBA aja enggak. Kalau nggak di NBA, gue kok gini-gini main 2K gila. Nanti lu komentator. Anjing belajar lagi 2K apa usahanya? Gue main 2K kan NBA banget ini rulesnya. Iya. Jadi kalau setahu gue nih, easy ya. Pemain yang free agent atau jadi restricted free agent itu, pemain emang udah tim lama udah nggak ada ikatan gitu sama tim lamanya, jadi nggak perlu bayar. Setahu gue gitu ya. Ke tim. Sorry kalau gue salah nih. Ke tim ya. Ke tim lamanya. Kalau pemainnya? Hah? Kalau pemainnya? Nggak ada kewajiban lah, tim barunya ada kewajiban nggak? DP. Mungkin DP dulu baru habis itu kontrak, mungkin kayak gitu. Sama sih sebenarnya. Nah gitu. Jadi pemain-pemain di IBL menurut gue rulesnya belum benar. Nah ini apa namanya, ngatur. Siapa sih bikin rules di IBL? Lu tau gak kayak? Nah gue nggak tahu tuh. Gak mungkin gak tahu. Gak mungkin gak tahu. Jangan itu Dewa Langit. Iya. Itu makanya menurut gua agak disayangkan ya, maksudnya buat pemain-pemain ini bukan jadi ini apa namanya, bukan jadi keuntungan, malah menurut gue pemainnya rugi. Kalau jadi free agent? Bukan, kalau habis kontrak dia nggak bisa mutusin dia mau kemana, tapi masih ada ikatan sama tim lama. Jadi kalau misalnya lu bisa dia labas tim A nih, tapi tim A nggak bisa bayar itu ke tim lama lu. Iya, nah itu yang susah tuh, karena pemainnya bukan free agent dong. Ya lu aja pemain bayarin dulu. Tapi kan bisa gak? Gue pengen banget pindah nih, tapi gue bayarin dulu aja. Nggak segitunya, effortnya nggak segitunya harusnya. Tapi emang hitungannya mahal. Kalau mahal tergantung peringkatnya. Nah itu peringkat itu. Peringkat-peringkatnya kan kalau peringkat 1 sampai 3 kalau nggak salah itu 150 juta. Gue juga nggak tahu nih ya kalau peringkatnya berapa sampai berapa. Cuman kalau yang terkait sama pemainnya peringkat berapa diambilnya berapa ratus juta itu ada gitu. 150 juta tuh paling mentok tuh pemain. Itu jatuhnya masih fee transfer atau? Fee transfer. Kalau yang free agent, kalau yang nggak free agent? Kalau yang sama. Masih yang kontrak gitu, masih terikat kontrak? Kalau yang masih terikat kontrak, kalau yang tim lamanya mau untuk menjual dia, plafonnya tuh 150 juta paling tinggi harganya. Paling rendah dong? Paling tinggi. Kalau misalnya main aktif, misalnya di Salvakoni di SM kan peringkat pertama tuh. Terus sekarang dia dilepas sama SM, tapi masih nggak tahu deh itu gimana ya? Ya kalau sesuai aturan IBL 150 juta. Minimum ya kan? Kalau misalnya SM jangan segini dong tambahin, karena kan. Oh nggak tahu kalau itu. Nah itu berarti kan itu bare minimum ya kan 150 juta. Tapi kalau yang tertulis 150 juta memang. Oh, kalau itu minimum tuh segitu kalau lu mau nembus. Nah, soal nego-nego nanti tergantung lo sama si klubnya lah. Enggak. Tapi gue nggak tahu ya kalau di belakang ada under table, gue nggak tahu gitu. Cuman. Katanya nggak ada table sih. Karena kan itu hal yang resmi. Tapi yang tertulis 150 juta paling tinggi. Peringkat pertama 150 juta.
Oke, gue tuh minimum, maksudnya minimum cara selurus tuh. Minimum tuh ada 25 juta atau 15 juta gitu, setahu gue. Buat yang paling bawah peringkatnya kan? Paling bawah peringkatnya kalau siapa deh peringkat paling bawah? Gua nggak ngeliat ini sih. Pemain PJ aja. Kan udah dirilis sama IBL kan, bisa lihat sendiri nanti nih. Ya, tolong biar ada kerjaan tulis tuh ininya, bawahnya. Ada tuh capturean IBL tuh. Lu anjing juga lu kadang. Itu kan data. Ini kan emang performa lu belum sampai ke benar. Mungkin yang atas. did not play ya kan. Iya. Harus itu gitu. Jadi did not play itu apa deh? Nah, kalau di basket ada pemain yang did not play. Ya mungkin ini kan. Perasaan lu ke dia gimana deh? Lu kan gua main mulu lagi. Lu cuma duduk doang dapat gaji. Lu dulu gimana deh ya, tapi kan dari standar gajinya beda lah. Kalau cuma practice player kan beda sama pemain beneran. Ya kalau bench oke lah. Tapi nggak pernah main juga. Jadi cuma pakai shooting shirt doang di bench. Ya sama aja itu mah. Itu juga practice player juga hitungannya. Tergantung timnya. Jadi ya itu balik lagi menurut gua ini nggak bisa dibilang adil atau nggak adil ya. Cuman menurut gua nggak adil buat pemainnya gitu. Karena harus nunggu 2 tahun pensiun dulu baru lu nggak kena charge sama tim. Tapi untung untuk klubnya. Untung ya untuk klub yang lamanya untung gitu. Masa masih punya apa? Masih punya dapat duit dari lu investasi. Invest. Ya tapi harganya juga 150 juta. Tapi ada ini Fernando Tanoto tuh ada Aspak. Itu free agent tuh. Nah, tapi kan kalau misalnya kayak gitu bayar ke Aspak udah nggak ada. Ya, mungkin bayar ke ownernya kali gua nggak tahu. Mungkin masih ada kan apa namanya? Mungkin masih ada keterikatan sama ownernya mungkin segala macam gitu. Kita nggak pernah tahu gitu. Gitu. Aneh ya, bingung ya. Jadi bingung makanya jadi rancu karena seharusnya kalau free agent ya udah lepas aja pemainnya. Menurut gua kayak gitu sih. Terserah dia mau lebih kemana-mana gitu. Makanya yang bikin rules ini sebenarnya awalnya muaranya dari mana tuh kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu itu pro kemana ya, pro pemain atau pro. Iya, atas dasar apa gitu menurut gua. Dan pemain dari nilai transfer yang sebenarnya cuma dapat 10% dari nilai transfer. 150 gitu cuma dapat sekitar 30-an. 15 dong. 15. Iya, 10%. Dikit. Ya makanya. Nggak bisa beli Ninja ya. MX-nya nggak ada 15 juta. Iya makanya. Scoopy 22 juta. Nah, makanya ini menurut gua harus dibenerin nih rules kayak gini sih menurut gua. Menurut gua perlu ada yang kemarin kita omongin sama Dodo itu asosiasi pemain. Jadi jadi bikin rusnya barengan lah sama pemain maunya apa. Ya kebetulan gua ada di dalam situ juga sih. Cuman gua masih bingung. Pantes omongan lu menjurus ke situ. Sekalian bernuansa politis ya sekalian. Jadi teman-teman yang anak IBL kalau mau daftar langsung aja. Tadi. Enggak, hubungin Dodo aja langsung. Ketuanya Dodo, wakilnya Guru Mas. Kalau Dodo Segen kan agak legend, kalau lu kan agak standar lah ya. Cara tongkrongan juga kan beda. Iya, benar sih, benar. Bisa kali. Bisa lah. WhatsApp-nya kita gue tulis. Iya, jangan dong. Itu, makanya ya harus dibenerin sih, enggak? Dibenerinnya gimana Pak versi lu nih ya? Yang terbaik? Yang terbaik, win-win solution buat pemain dan sini ya ngikutin rulesnya NBA aja. Kalau udah free agent ya udah nggak usah kena charge lagi atau nunggu 2 tahun dulu anaknya, kasihan juga kan. Mungkin dia mikirnya klub kan terkadang ada yang suka the beasiswa India kali ya. Mungkin itu ya itu kan kewajiban. Nah gue nggak tahu, mungkin dia mikirnya nebus biaya pendidikan lu dulu selama di klub. Ya mungkin juga, cuman menurut gue ya itu kan udah apa yang harus didapetin pemain sih sebenarnya. Kalau timnya juga nggak mau, misalnya beasiswain kan nggak salah juga. Gue nggak mau beasiswain gitu ya udah nggak apa-apa juga sebenarnya gitu. Kan nggak ada tertulis juga di IBL bahwa si klub harus nyekolahin si anaknya. Tapi kalau kontrak pemain itu ada tuh klausul kalau lu free agent tim lama berhak untuk menerima duit dari Liverpool. Ada nggak sih? Ada. Pemain ada kayaknya. Gua tapi dari dulu kayak gitu soalnya dari dulu. Gua pas pindah ke Hang Tuah aja ya emang tergantung pemainnya mau atau enggak. Pemainnya gue mau apa enggak untuk pindah. Nah, si pemain ini juga ada keterikatan sama tim lama pas habis free agent, jadi kita harus izin dulu sama klub lama padahal kita udah free agent nih, udah habis kontrak. Gue pengen pindah nih ke sini, nggak boleh
gitu. Kan ada yang kayak gitu juga tim kan. Ada yang nggak boleh, lu nggak boleh pindah ke sana. Ini gue gedein. Ya makanya itu kayak gitu-gitu kan menurut gua berarti kan bukan profesional kan. Jatuhnya apa ya? Tentang budi. Ya bisa ke situ juga. Kadang-kadang pemain ada rasa nggak enak, nggak apa segala macem. Nah makanya. Ketika menjelang itu apa? Enak kalau perasaan. Kenapa? Ketika cabut dari hang tuah. Ya nggak enak juga. Akhirnya gue cabut. nggak enak juga. Ada rasa itu pasti ya lu dengan dari lu. Jujur ada ikatan batin lah ya. Iya, gue ini banget Bang Sergio, respect pokoknya. Gitu. Dulu Bang Ferry juga fair-fairan gitu. Gue nggak sebenarnya gue nggak mau lu pindah dulu katanya karena nunggu lu matang. Cuman gue ngerasa gue udah pengen pindah dan memang tim yang baru gue, which is VJ gitu waktu itu serius gitu ya. Udah gue mau aja gitu. Dan ada lagi kasusnya temen gue kasusnya nih. Siapa? Sebut apa dong? Nggak usah. Sebut lu kan dah secari. Nggak usah. Di PJ. Biar netizen aja ntar yang Enggak di PJ enggak. Di tim lain mau pindah ke salah satu tim gede lah. Dulu nih tahun 2012-an, 2013-an. Nah, si tim gede ini udah mau banget sama nih anak. Karena nih anak udah habis masa kontraknya. Di tim lama. Apa? Tim lama. Di tim lama. Tapi tim lamanya masih nahan. Nggak mau gue. Lu mau apa kalau gua nggak mau? Ya berarti pemainnya kan harus 2 tahun dulu kelar dari Berarti itu habis kontrak. Aturan dari era NBL. NBL, iya. Nah NBL juga masih ngadaptasi itu. Nah, gua punya selidik ternyata dari liga sebelumnya IBL lagi kan? IBL pertama. Ya IBL pertama. Katanya udah kayak gitu. Makanya harus dikelirin dulu nih dan pemain, manajemen sama pihak IBL harus ngerembuk jadi satu menurut gua karena dari dulu nggak pernah ada tuh obrolan bareng kayak gitu. Ini gimana nih bagusnya gitu. Makanya si Dodo, ini iklan lagi nih. Yeah. Si Dodo, Mario Gerungan sama beberapa temen gua berikut gua juga bikin asosiasi pemain ini supaya pemain-pemain ini tahu hak dan kewajibannya juga terus tim-tim juga jadi mikir-mikir juga kalau mau ngerjain pemain gitu. Nahan-nahan pemain kayak gitu-gitu. Dan banyak juga kan yang dulu tim-tim yang misalnya nggak bayar gajinya segala macam. Nah, masuk asosiasi pemain ini ya jadi digaji ya? Bukan. masuk asosiasi pemain ini mereka bebas konsul sama para apa ya? Ini bukan seperti apa sih ya? Ya yang ada di asosiasi pemain kan kebetulan di situ ada di dalamnya ya, ada Prastawa, ada pemain-pemain yang masih aktif juga ada di situ juga gitu. Jadi nggak cuma kita yang nggak ada. Ini generasinya Dodo kok. Lu kenal kayak gini? Tahu, kenal. Dulu Pasifik kan? Nggak tahu gua. Iya Pasifik dulu. Jadi nggak tahu kayak gitu kan mereka kenal. Kenal, Packing Day jago coy. Lu tau dari mana dia jago? Pas main terakhir aja masih pinter banget mainnya. Kan dia sempat comeback lagi. Kapan? Pas zaman NBL apa ya? Sempet comeback lagi. Oh ini, gue dulu nggak tahu Packing Day yang mana katanya jago banget. Ternyata itu dulu mainnya masih bagus. Nah balik lagi itu dah, jangan ke situ lagi. Oh itu kayak Om Packing Day. Namanya soalnya kalau itu Packing Day. Iya, kayak top of mind gitu ya. Pemain siapa yang jago shooter Packing Day gitu ya. Lu nggak ada bukti juga. Iya karena dulu belum ada media. Karena ya, emang zaman dulu siapa? Dirasa ada ya beda lah. Ada footage-nya gitu. Iya, kan makanya dari dulu kan masalah di Indonesia kan nggak di bola, nggak di basket, footage-nya. Iya, kayak orang di basket jago sama. Iya. Apa kayak Ali Budiman jago. Jadi apa kita? Ya kan kalau Ali Budiman masih kelihatan, masih ada video-videonya. Masih agak kesinian. Gitu. Itu sih sebenarnya keresahan pemain tuh sebenarnya yang sebenarnya dari dulu seharusnya kalau dipikirin banget pemain juga kudu ini ya aware juga sama gitu-gituan karena kalau nggak aware bukan bahaya sih sebenarnya akan nggak menguntungkan kita gitu sebagai pemain gitu sih. Nggak untung nggak sampai lu pensiun. Bukan. Rules karena ada rules ini, karena ada aturan. Iya, itu dia yang ribet. Makanya ribet lah. Seharusnya hal yang bisa gampang banget ya seharusnya ya. Pemain habis, ya udah kelar kontrak. Kalau lu nggak mau lanjut kontrak, lu bisa kemana aja gitu. Itu yang menjadi poin sih menurut gua. Karena pemain
harus bisa menentukan masa depannya gitu menurut gue. Ini kayak outsourcing. Iya, kalau outsourcing gue nggak tahu. Anjir, lu jangan asal ngomong, gila lu. Gue ambil kopi dulu. Iya, kopi dulu enak. Pusing ya kalau mikirin aturan yang udah berlaku buat pemain yang udah aktif ya termasuk. Pemain yang baru juga ada aturan yang kemarin. Apa tuh? Rookie, calon rookie itu ada aturan-aturannya. Sama kan sebenarnya kayak gini nih kan? Iya. Ini lebih gila. Lu belum punya klub, tapi klub yang lama lu harus klub yang mau pakai lu harus bayar ke Perbasi. Dan IBL nggak sih? Apa Perbasi doang? Perbasi doang ya? Perbasi aja kalau salah. Takut salah ngomong aja kan? Itu Perbasi sih, IBL nggak ada. Setahu gua operator yang nggak mungkin ngambil untung dari itu sih. Iya sih. Nah menurut lu gimana?